Kita bersyukur pada Allah pagi hari ini. Allah masih berkenan memberikan kepada kita sekalian nikmat sehat, nikmat sempat, dan sekaligus nikmat yang paling besar, yaitu nikmatul iman, nikmat yang dengannya kita semua akan mendapatkan jaminan keamanan, akan mendapatkan jaminan keselamatan, nikmat yang dengannya kita semua akan mendapatkan jaminan kebahagiaan hakiki dunia akhirat. Nikmat yang seandainya para raja akan tahu, maka dia akan merebut, akan merampas dengan sekuat tenaga, akan berusaha untuk mengambilnya. Tetapi banyak yang tidak tahu, tidak bisa mengambil pelajaran bahwa hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah, ulul albab, yang bisa mengambil pelajaran. Innama yatadzakkaru illa ulul albab. Tidaklah bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang diberikan oleh Allah kecerdasan hati dan kecerdasan fikir. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diberikan oleh Allah kecerdasan dua, ya, instrumen penting, baik kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Karena itulah sesungguhnya ulul albab yang bisa mengambil setiap pelajaran. Baik wafidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin sudah membahas tentang hadis yang ke 34, ya. Sekarang kita memasuki hadis yang ke 34, belum ya, 33 kemarin ya. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis 34 hari ini. Kemarin sudah hadis ke-33 ya. Bahwa Quran itu merupakan hujjah yang akan membela kita dan juga bisa jadi akan menjadi hujjah yang akan mendebat kita, yang akan menjadikan kita semua tidak ditolong, tidak diberikan pembelaan oleh Al-Quran. Justru mendebat kita, mengarahkan kita, atau bahkan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Sebagaimana di dalam satu hadis, Al-Quran syafi'un musaffa' shadiqun musaddaq. Quran itu menjadi syafaat, pemberi syafaat yang dibenarkan syafaatnya. Hamilun musaddaq, yang menjadi pembela yang dibenarkan pembelaannya. Wa man ja'alahu amamahu saqahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka dia akan membimbingnya ke surga. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka dia sesungguhnya akan menggeretnya ke neraka. Itulah sesungguhnya Al-Quran. Al-Quran merupakan hujjah yang memberikan nilai pembelaan, pertolongan kepada orang yang berquran, orang yang senantiasa hidupnya tidak, ya, menyelisihi, yang senantiasa hidupnya menyesuaikan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang menjadi parameter, menjadi standar nilai, standar ukuran kita semua manusia. Kalau ingin selamat berarti harus menyesuaikan diri dengan Al-Quran, ya. Baik, kita kemudian lanjutkan hadis yang ke-34, ya. Al-hadis al-waridah fi fadaili ba'dhus suwar. Di dalam pasal yang ke-7, ya, ada beberapa pasal ya di dalam kitab ini. Pasal yang ke-7 adalah al-ahadisu al-waridatu fi fadaili ba'dhis suwar. Hadis-hadis yang telah datang fi fadaili, di dalam keutamaan-keutamaan ba'dhis suwar, sebagian dari surat-surat. Jadi hadis ini insyaallah akan dibahas tentang seputar keutamaan-keutamaan sebagian surat dalam Al-Quran. Artinya semua Al-Quran itu
penuh dengan keutamaan. Huruf-hurufnya, surat-suratnya, ya, ayat-ayatnya itu semuanya itu full keutamaan. Tetapi ada beberapa surat yang kemudian secara khusus diistimewakan, secara khusus diberikan, ya, kelebihan, dan itu merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sesuatu itu yang baik, ada yang terbaik, ya gitu. Jadi ada sesuatu yang baik, tapi ada sesuatu yang terbaik. Al-Quran itu semuanya bagus, semuanya baik, la raiba fih. Tetapi di antara sekian surat Al-Quran itu ada yang, ya, dipilih oleh Allah menjadi ayat-ayat yang memiliki keutamaan atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi, lebih utama daripada ayat-ayat yang lain, tanpa kemudian menafikan kelebihan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti al-haditsur rabi' wa thalathun, ya. Al-haditsur rabi' wa thalathun. Jadi al-haditsur rabi' wa thalathun, hadis yang ke-34. Fad, ya, halamannya 50. Ya, coba diikuti lagi. Al-haditsur rabi'u wa thalathun. Fadlu suratil Fatihati. Ya, fadlu suratil Fatihati. Di HP ada? Oh, di foto, ya. Baik, diikuti. An Abi Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala kuntu usalli fada'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam ajibhu qultu ya Rasulullah inni kuntu usalli qala alam yakulillah istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum thumma qala ala u'allimuka a'zama suratin fil qur'ani qabla an takhruja minal masjidi fa akhadha biyadi falamma aradna an nakhruja qultu ya Rasulullah innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin minal Qur'an qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya as-sab'u al-mathani hiya as-sab'u al-mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu rawahul Bukhari. Baik, insyaallah ini hadis tentang, ya, keutamaan surat Al-Fatihah. Dalam hadis yang ke-34 ini jalur sanadnya adalah Abi Sa'id bin Mu'alla, ya, sahabat Rasulullah SAW yang mulia. An Abi Sa'id bin Mu'alla, dari Abi Sa'id bin Mu'alla, semoga Allah meridainya, dia berkata, kuntu usalli, ya, qala kuntu usalli, dia berkata aku telah salat, kuntu usalli, ya, aku, ya, telah melaksanakan salat. Fada'ani an-nabiyyu,
setelah aku melaksanakan sholat, fada'ani an-nabiyyu, Nabi memanggilku. Di Abi Sa'id bin Mu'alla ini habis sholat, Nabi manggil, fada'ani an-nabiyyu, falam ajibu, lalu aku tidak menjawabnya, saya tidak menyambutnya. Jadi Nabi manggil tidak disambut. Falam ajibu, qultu ya Rasulullah, lantas aku bertanya, wahai Rasulullah, inni kuntu usalli, sesungguhnya aku sedang sholat, usalli, kuntu usalli. Qala alam yaqulillah, tidakkah yaqul, dia mengucapkan Allahu, firman Allah, tidaklah dia itu mengucapkan firman Allah atau tidak membaca firman Allah, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum, penuhilah oleh kalian lillahi, kepada panggilan Allah, walir rasuli, dan panggilan Rasul, idza da'akum, ketika dia memanggilmu. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum, surat Al-Anfal 24. Di dalam ayat ini Abi Sa'id Al-Mu'alla itu bertanya, ya Rasulullah, ketika aku sholat, kemudian ada firman Allah, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum, sementara aku tidak menyambutnya. Mana kalau ada orang dipanggil Rasulullah, ya harus langsung, dipanggil Allah harus langsung, karena itu bagian daripada tolak ukur keimanan seseorang. Jadi tolak ukur iman seseorang itu baik ketika ada panggilan Allah dan Rasulnya, dia bergegas, kecuali kalau belum tahu, tapi kalau sudah tahu maka harus berupaya untuk bergegas. Maksudnya tahu kalau mendahulukan panggilan Allah dan Rasul itu nomor satu gitu. Karena ada orang yang belum tahu, kalau panggilan orang lain malah didahulukan, panggilan HP malah didahulukan, panggilan SMS didahulukan, tapi panggilan azan malah tidak didahulukan. Panggilan Rasulullah tidak didahulukan. Jadi tapi pas sholat bagaimana? Ketika dipanggil, kalau sholat tentu beda. Kalau pas sholat itu kan susah posisinya. Kayak Sa'id bin Mu'alla ini kan pas sholat, kuntu usolli, maksudnya saya yang sholat terus dipanggil Rasulullah. Pas kondisi sholat dipanggil kan tidak bisa menyambut, harus ngerampungkan sholat dulu. Atau sebagian orang kalau yang manggil itu tidak tahu, kita buat kode, buat kode. Jadi kalau sholat sunnah itu kalau penting bisa jadi dibatalkan. Kalau yang manggil itu penting, misalkan yang manggil itu Rasulullah, sholat sunnahnya kalah, atau yang manggil orang tua, itu bisa jadi kita harus nyambut, khawatir nanti orang tuanya sakit hati karena merasa tidak tapi kalau orang tuanya itu tahu kalau sedang sholat nggak apa-apa. Kan dulu itu kan pernah ada seorang ibu yang ngetuk rumah anaknya, sementara anaknya sedang sholat tapi nggak dibatalkan, padahal sholat sunnah, sampai orang tuanya itu ya Allah anyel ibaratnya. Akhirnya ada kretek hati sing elek, ternyata anaknya nanti difitnah, di dalam perjalanan dia dapat fitnah gara-gara seorang tua yang memanggil kepada anaknya tidak disambut, tidak dijawab. Itu resikonya. Tetapi kalau misalkan
kita pakai kode juga bisa sebenarnya. Kalau pas sholat ada tamu, ya apalagi tamu itu orang penting, orang tua kita misalkan, ya kita sedang sholat supaya tidak tersinggung, ya bisa saja dikeraskan, ya walaupun bacaannya itu sirri, sholat duhur, sholat asar, dikeraskan supaya oh sedang sholat, gitu biar dia, ya gitu. Karena memang perintahnya itu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Sambutlah seruan, ya Allah dan Rasulnya ketika dia memanggilmu. Nah, ini sambutan yang paling tinggi kan Allah dan Rasul. Jadi kalau Allah dan Rasul itu memanggil kita, itu nomor satu. Nomor dua kalau Rasulullah, Allah dan Rasul. Baru yang lain itu nanti panggilan orang tua kita. Sekarang panggilan orang tua kita kadang-kadang itu padahal panggilan mulia itu. Kalau kita dipanggil orang tua itu harus juga istajibu, memberiin perhatian, memberikan respon dengan respon yang baik. Kalau anak-anak sekarang kan dipanggil kadang-kadang nggak dengar atau pura-pura nggak dengar, nggak nyambut, nggak respon karena asik dengan HP-nya. Asik dengan HP-nya itu kadang-kadang orang tuanya manggil tuh bengok itu nggak endang-endang, ya karena lebih asik dengan HP-nya. Ya paling tidak yang jawab kalau dipanggil dalam apa gitu, paling kan sudah ada gitu. Padahal ada orangnya dipanggil menang, kan tidak bagus, ya gitu. Baik, jadi itu terkait dengan bagaimana kita memenuhi panggilan, ya baik panggilan yang paling utama itu panggilan Allah, adzan, sholat itu panggilan Allah utama. Panggilan jihad, panggilan menuntut ilmu, panggilan Rasulullah, panggilan-panggilan seperti ini harus diistajib. Kadang kita ya wis ngentengke, responnya nggak ada, itu tolak ukur iman seseorang itu kata para ulama ya di sini. Semakin tinggi respon kita atau responsif terhadap panggilan Allah dan Rasulnya, maka semakin tinggi pula kualitas iman kita. Ada panggilan menuntut ilmu kok bergegas, berarti iman kita bagus. Ada panggilan sholat kok kita bergegas, berarti kita bagus. Ada panggilan ya infak, kita mengambil bagian berinfak, itu berarti iman kita bagus. Semua bentuk panggilan, bahkan terakhir panggilan yang harus merelakan, kita harus berkorban harta dan nyawa, yaitu panggilan jihad. Maka kalau responnya bagus, maka itulah iman. Ya moga Pak Billy, insyaallah. Ya. Maka ada satu hadis, wa idastunfiru fanfiru. Jika kamu mendapatkan panggilan untuk berangkat jihad, infiru, langsung sambut. Bahkan menyambut panggilan Allah dan Rasulnya itu tanpa nanti dan tanpa apa istilahnya, ada dua. Menyambut panggilan Allah itu yaitu tanpa nanti-nanti dan tanpa, ada dua istilah itu bagus, populer. Ya, tanpa nanti, satunya apa ya? Siapa yang tahu? Nanti dulu, ya. Nanti itu berarti itu, ya, tanpa nanti dan tanpa apa, ada dua istilah bagus itu ya. Jadi memenuhi panggilan Allah itu, ya, tanpa ini, ya, tanpa kemudian nanti dulu, tanpa istilahnya ngeleh dulu, ya. Harus infiru khifafan wa thiqala, ya itu insyaallah, ya. Infiru khifafan wa thiqala, berangkatlah kalian khifafan baik ringan, wa thiqala dan berat.
Jadi ketika ringan berangkat, berat ya berangkat. Insyaallah ya. Sami'na wa ata'na. Jadi taat itu menyambut panggilan Allah itu ya, ya tanpa banyak ya alasan ya, tanpa banyak alasan. Masya Allah. Jadi istighlabul udhr itu mengalahkan alasannya. Nah, kalau sidik-sidik nanti banyak alasan tuh biasanya agak berat itu. Nanti jadi tuman ya. Maka kita harus latih gimana kita infiru khifafan wa siqala istajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum. Kenapa? Lima yuhyikum. Karena di balik panggilan itu sejatinya walaupun ringan walaupun berat, ketika kita memenuhi panggilan Allah di situ ada maslahah. Lima yuslihukum ay lima yuhyikum. Karena sesuatu itu akan bisa memberikan maslahah kepada kamu, bisa menghidupkan kamu, bisa menjadikan kamu ya akan ya mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Lima yuslihukum ya. Berikutnya baru kemudian Rasulullah mengatakan ala uallimuka a'dhamu suratin minal Qur'an. Ya, maukah ya, ala tidakkah atau maukah aku ajarkan kepadamu a'dhama surat yang paling agung fil Qur'ani di dalam Quran qabla an takhruja minal masjid, sebelum Anda pulang atau keluar dari masjid. Insyaallah ada sahabat diajari ya, habis sholat kamu tidak usah ke masjid, jadi kamu mau tidak saya kasih ilmu, saya beritahu ya bahwa ada surat yang paling agung dalam Quran sebelum kamu pulang, sebelum kamu keluar dari masjid. Fa akhadha biyadai, lalu dia mengambil ya kedua tanganku. Falamma aradna an nakhruj, maka ketika kami menginginkan untuk keluar, qultu ya Rasulullah ya, maka aku bertanya ya Rasulullah. Jadi ketika dia ini pengen keluar mau pulang gitu ya, ya Rasulullah, innaka qulta, sesungguhnya engkau telah mengatakan la'u'allimaka, sungguh akan benar-benar mengajari kepadaku a'dhama surat minal Quran ya, yakni surat yang paling agung dari Al-Quran. Qal, lalu beliau bersabda alhamdulillahi rabbil alamin, surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jadi ranking 1 surat yang paling top markotop, surat yang paling a'dham itu Al-Fatihah ya. Yang bilang siapa? Rasulullah. Yang bersabda Rasulullah. Kenapa? Hiya as-sab'u al-mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Dia itu adalah 7 kata yang selalu 7 ayat ya, bukan 7 kata ya, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Al-mathani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Surat Al-Fatihah itu dalam sholat diulang minimal 17 kali sehari. Nanti di luar itu juga masih pada sholat zikir ada Fatihahnya. Apalagi jadi ayat apa unggulan ya, atau ayat ibaratnya surat favorit. Surat favorit dikit-dikit Al-Fatihah. Nah, Masya Allah. Karena wal Qur'anul azim alladzi utituhu, dan Quran yang mulia ini yang telah diberikan kepadanya. Artinya Quran itu semua ada pada Al-Fatihah ini. Telah diberikan, telah ada pada Al-Fatihah.
semua 30 juz itu ada di Al-Fatihah. Makanya disebut Ummul Quran, induknya Quran. Ada Ummul Kitab, induknya Alkitab. Ya. Nama-nama Quran itu ada, ya. Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran. Pembuka Al-Quran. Ada Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi nama Al-Quran khususnya surat Al-Fatihah itu memiliki nama yang banyak, ya. Ada Ummul Quran, ada Ummul Kitab, ada Fatihatul Kitab, ada As-Sab'ul Mathani. Insyaallah. Makanya Al-Fatihah itu menjadi bagian di Hidayatullah, ya. Manhaj Hidayatullah, yaitu manhaj, ya, terkait dengan bagaimana itu ada yang namanya surat Al-Fatihah, berislam secara kafah, ya. Berislam kafah itu Al-Fatihah, berjamaah, bagaimana semua Islam itu ada di situ, ya. Persoalan akidah sudah ada, persoalan ibadah ada, muamalah ada, akhlak ada, sirah ada, semua, ya, masalah yang ada di dalam Al-Quran itu semua ada dalam surat Al-Fatihah. Ta'liq catatannya, Al-Fatihah ruknun min arkanis shalah. Al-Fatihah itu adalah rukun di antara rukun-rukun salat. Kama thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang telah tetap, ya, yang telah sabat itu telah tetap, tidak berubah, ya, artinya sudah tetap, sudah pasti, sebagaimana telah pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tasihhu salata illa biha, dan tidak sah salat kecuali dengannya. Nah, kalau ada orang salat kok enggak enek Fatihah, enggak sah. La salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab atau kama qala Rasulullah. Tidak ada salat, ya, orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, gitu. Kecuali nanti kalau pas jadi makmum, ya. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Itu ada beberapa hadis, ya, tentang ikhtilaf bagaimana ketika sholat berjamaah, apakah tetap seorang makmum itu membaca Al-Fatihah? Menurut Imam Syafi'i masih tetap membaca Al-Fatihah. Imam Syafi'i, sekalipun jadi makmum, sekalipun sirri, sekalipun jahri. Jadi kalau sirri, jahri, tetap baca Al-Fatihah. Lah kapan baca Al-Fatihahnya? Ketika imam baca Al-Fatihah, apakah kita juga baca Al-Fatihah? Tidak. Ketika imam baca Al-Fatihah, kita dengarkan. Fa idza quri'al Qur'an fastami'ulah. Jeda habis imam membaca Al-Fatihah, itulah kemudian kita sebagai makmum membaca Al-Fatihah. Ya. Ya. Jadi kalau Al-Fatihah dibaca tetap didengar. Tapi kita sebagai makmum menurut mazhab Imam Syafi'i itu tetap, ya, mengambil sela-sela itu untuk membaca Al-Fatihah. Tetapi pendapat yang lain tidak. Ketika kita jadi makmum sholat jamaah, maka qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam sudah cukup include bacaan makmum. Bacaan imam cukup menjadi bacaan makmum. Jadi bacaan yang dibaca imam, karena kita jadi makmum, maka itu sudah termasuk bacaannya makmum. Gitu kan? Baik, jadi itu terkait ikhtilaf. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Allah yang kita kembalikan kepada Allah. Jelas ulama punya ijtihad dan punya dalil. Ya, gitu. Nah, kira-kira panjenengan pakai yang mana? Lah Ustadz pakai yang mana? Ya. Kalau tanya pakai yang mana, ya, mana yang sekiranya panjenengan, ya, lebih kuat. Ya, saya kadang-kadang juga, nah, ini kunci ini di jaket, ini, ya, betul, ya, sana. Baik. Wala tasihhu salata illa biha. Fa'alal muslimi
ay yusahhiha tilawatahu inda qiraati li suratil Fatihah. Maka ya, seorang muslim itu wajib ay yusahhiha tilawatahu, untuk memperbaiki, untuk membenarkan bacaannya ketika membaca surat Al-Fatihah. Jadi karena ini wajib, maka bacaan Al-Fatihah itu harus sahih, harus benar. Ya, dan sampai bacaan Al-Fatihah salah. Makanya ulama itu detail, tasjidnya berapa, iyyaka itu harus ada. Ya, termasuk bacaan ya panjang pendeknya. Nah, jangan sampai salah ya. Ala yadi Syekh Al-Mujazi bil Quran min ghairi tanqati. Ya. Ala yadi Syekh Mujaz ya. Itu atas ya. Ini tangan daripada Syekh Mujaz bil Quran. Majaz bil Quran min ghairi tanqati ya, tanpa ya tangkoti itu terputus, nggak boleh ya, tanpa terputus ya, menurut Syekh Mujaz ya, menurut Syekh Majaz bil Quran ya, ini harus ya nyambung ya, jadi harus sempurna bacaan Al-Fatihah. Wala mani akhil karim antam kusufi ta'allum dan tidak la mani, tidak terlarang saudaraku yang mulia, antam kusu, anda berhenti, maka anda ya fi ta'allumi wa taskhikhi tilawataka lil Fatihah usbu'an aw syahran ya, anda belajar untuk mentaskhih, membenarkan bacaanmu kepada surat Al-Fatihah baik dalam sepekan ataupun dalam 1 bulan. Ya, ini kalau belajar nggak apa-apa ya. Misalkan dipotong-potong itu, dengan hari ini khatam Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang lagi karena belum khatam besok. Ya. Tapi kalau bacaan Al-Fatihah nggak boleh, harus sempurna. Sudah nggak belajar lagi. Makanya dalam Al-Qur'an itu ya, kalau kita sudah membaca Al-Fatihah terutama dalam sholat ya, itu harus udah sempurna, semua harus bisa. Tapi kalau ketika kita belajar ya enggak apa-apa ya, membenarkan mentaskhih bacaan Al-Fatihah itu sepekan khatam Fatihah tok, Bismillah tok mungkin sampai khatam betul ya 2 hari, nanti alhamdulillahnya 1 hari, baru nanti kadang-kadang Al-Fatihah seminggu belum khatam kalau ditaskhih betul ya. Nah, kita ini kan kira-kira udah khatam belum, artinya sudah sahih belum, sudah ditaskhih belum Al-Fatihah ya. Nah, nanti semuanya berharap ya membaca Al-Fatihah ditaskhih, kira-kira ada salahnya enggak gitu ya. Ya, karena Al-Fatihah itu rukun dari rukun sholat ya. Artinya sholat itu tidak sah kalau tidak membaca Al-Quran, bahkan kalau tidak bagus bacaannya. Qala al-Imam bin Utsaimin rahimahullah ya, Imam bin Utsaimin rahimahullah berkata, fa illam yajid man yu'allimul Fatihah, barang siapa, fa in, maka jika dia tidak mendapati orang yang mengajarkan Al-Fatihah, illa bimalin ya, kecuali dengan memberikan harta, daf'alahu yang dia bayar baginya, al-mala harta, kaman lam yajidil ma, sebagaimana orang yang tidak mendapati air, lil wudu, berhadap untuk wudu, illa bimalin yadfa'u lahu al-mal, maka dengan harta kemudian dia membayarnya ya, membayarkan hartanya itu. Jadi kalau seandainya dia tidak mendapati orang yang mengajarkan Al-Fatihah kecuali harus dengan bayar, yang bayar ya, bayar. Artinya karena saking pentingnya Al-Fatihah, kalau misalkan ya, kita ini mengambil sanad Al-Fatihah bayar, nggak apa-apa bayar. Makanya di Mesir itu kalau ngambil sanad itu bayar khusus, katanya Syekh Arif Pardani. Kalau ilmu semua itu nggak bayar.
gratis, ya khusus Quran bayar. Ambil sanad itu ada nilainya karena Quran. Iya. Ya. Ya, seperti itu. Kalau di Al-Azhar di apa itu banyak yang bayar. Ngambil sanad kitab, tapi kasus Quran tradisi di Mesir itu katanya beliau itu bayar. Ya. Gitu. Bayar. Ya, sampai seperti itu. Enggak apa-apa. Ben bacaan kita itu benar. Nanti ditashih sama ahlinya. Ya, sama ahlinya. Setelah itu kita memberikan dafa'a lahumal nasihat. Gitu. Gitu. Baik. Sampai seperti itu ya. Bagaimana para ulama juga membolehkan. Jadi kalau seandainya kita ingin supaya Al-Fatihah kita itu benar, dan kemudian kita tidak mendapati orang yang ngajarin kita, kecuali harus dengan bayar, yang bayar. Ya, tuh. Nanti kapan-kapan Al-Fatihah di tasghih semuanya. Yang ngamalkan hadis ini. Ya. Ya. Ini Pak. Nanti maju satu-satu. Bapak pimpinan Hidayatullah itu satu-satu semua tasghih satu-satu. Nanti enek keterangan lulus ya dan tidaknya. Enek sing ngulang. Pak Ahmad itu Al-Fatihah itu pernah itu seminggu nggak lulus di Kudus itu. Akhirnya ustadznya dideketi, dipijati terus. Akhirnya alhamdulillah lama kelamaan jadi lulus. Dilulus ke. Tapi ya lulusnya nggak tahu standarnya, ya toh. Ya lulus itu katanya Pak Ahmad waktu belajar di Kudus sama muridnya Mbah Harwani itu. Gak lulus ya. Sampai ada orang yang sampai seminggu putus asa. Diulang terus gak lulus. Nah itu latihan sabar, gak apa-apa. Ya. Gak apa-apa. Nah, saya pengen nanti semua ya minimal bacaan Al-Fatihahnya sudah dapat sanad. Dapat sanad Al-Firdaus nanti ngambil sanad sama sapa Al-Fatihah. Gitu. Gratis gak apa-apa. Malah misalkan dikumpulkan kabeh wis dibayari pondok ya gak apa-apa. Ya ta Pak Willy nanti bacaan Fatihah. Lumayan itu. Baik, saya pikir itu untuk sementara kita cukupkan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari hadis ini tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Ya, diantaranya kita termotivasi karena Al-Fatihah itu menempati ranking yang pertama tentang a'dhamus suwar fil Quran. Ya, surat yang paling a'dham dalam Al-Quran Al-Fatihah, maka Al-Fatihah menjadi penting untuk kita pelajari. Ya, bahkan tidak saja kita pelajari isinya, kita amalkan, tetapi justru bahkan kita tasghih bacaan kita. Ya, karena itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan ketika kita sholat. Dalam setiap sholat kita minimal kita baca 17 kali dalam setiap hari. Masya Allah. Baik, oleh karena itu nanti ada kesempatan ya untuk tasghih atau daurah surat Al-Fatihah dan setorannya. Wow, sehari itu bisa rampung itu surat Al-Fatihah sehari. Barang langsung dites kabeh satu-satu, tulis nanti lulus Al-Fatihah. Lumayan ini itu ya minimal Al-Fatihahnya. Baik, syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.